Alat yang dibutuhkan berupa 3 buah gelas, tutup gelas, dan lemari pendingin. Bahan yang digunakan susu pasteurisasi, tisu, dan sabun cuci tangan. Ini untuk susu dengan tangan yang tidak dicuci selama ini susu terjemahkan dari yang sudah dicuci tangan dengan sabun. Ini adalah susu berkontrol sehingga tidak terpaparkan. Ini adalah laporan praktikum mikrobiologi hari ke-7. Untuk di ASMP memiliki gumpalan-gumpalan yang sangat tebal dari pinggir-pinggir. Pada bagian atas, gumpalan pada A lebih banyak dan lebih tebal. Untuk mengontrol, tidak terlalu banyak gumpalan-gumpalan, tidak banyak A, B, dan C. Gumpalan-gumpalan di C lebih sedikit dan lebih tipis daripada gumpalan di A. Dan pada C tidak terdapat gumpalan dinding-dinding kaca gelas A dibanding gelas B dan gelas C. Hasil pengamatan kontaminasi mikroba tangan pada susu pasteurisasi didapatkan adanya gumpalan-gumpalan pada permukaan susu dan juga dinding gelas kaca. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Waniati dan Hanum tahun 2015 yang menyatakan bahwa pertumbuhan mikroorganisme dalam susu pasteurisasi menyebabkan penurunan mutu susu seperti penggumpalan susu yang disebabkan aktivitas bakteri Bacillus cereus. Pengamatan menunjukkan pada hari pertama sampai keempat belum ada perubahan baik dari segi tekstur, warna, dan bau. Kerusakan pada susu dikategorikan cukup lama dikarenakan ditempatkan pada lemari pendingin. Sedangkan menurut literatur Zebaida et al. Tahun 2012, berbagai macam mikroorganisme mudah tumbuh dan berkembang dengan cepat pada Pada hari kelima sudah menunjukkan perubahan dari tekstur, yaitu dengan adanya gumpalan pada permukaan dan adanya bau tidak sedap dari masing-masing gelas. Sesuai dengan literatur menurut Waniati dan Hanum, bahwa daya simpan susu pasteurisasi yang terkontaminasi bakteri hanya 5-8 hari saja. Hari ke-7 didapatkan pada gelas A yang diberi perlakuan dengan mencelupkan jari kotor, terlihat gumpalan yang tebal di bagian permukaan susu dan juga pada dinding gelas. Bau susu lebih masam tetapi masih ada aroma susu. Untuk yang gelas B yang diberi perlakuan dengan mencelupkan tangan bersih, terdapat gumpalan yang cukup tebal pada permukaan dan dinding gelas dengan bau susu cukup masam. Gelas C yang dijadikan kontrol hanya terdapat sedikit gumpalan pada permukaannya saja dan bau susu hanya sedikit masam. Berdasarkan literatur Burton et al., pada tangan yang dicuci menggunakan sabun mampu menghambat kontaminasi bakteri. Percobaan yang dilakukan ditemukan sedikit E. coli di tangan yang mungkin disebabkan waktu bertahan hidup mereka yang singkat di lingkungan. Hal ini terlihat pada kerusakan susu pada sampel A yang lebih menggumpal dan bau. Dari percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel A menunjukkan keadaan di mana tangan yang kotor mengandung banyak mikroba yang menyebabkan penggumpalan pada permukaan susu yang tebal dan bau susu yang masam serta menyengat. Daripada sampel B dengan keadaan tangan yang steril didapati gumpalan yang relatif tipis dan bau asam yang tidak terlalu menyengat. Pada sampel C yang merupakan kontrol didapati gumpalan yang paling sedikit daripada sampel A dan B.